Bahagia itu dimulai dari dirimu sendiri. Nenek belajar itu dari pagar kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sekarang saya mau tanya dong, ada apa sih dengan senyuman kamu? Kenapa belakangan ini kalau secara jujur apa adanya, diri kamu betul gak sih lebih susah untuk tersenyum dibandingkan, maaf ya, diri kamu yang dulu? Coba kalau ini benar, ini berarti video untuk kamu. Pernah gak kamu belakangan ini ngerasa mendadak kosong? Yes, kosongnya itu tiba-tiba aja gitu loh. Kamu gak tahu kenapa, kayak ada yang kosong di dalam diri kamu. Bahkan maaf, bener gak sih kalau belakangan ini diri kamu mendadak lebih nyaman untuk nangis? Gak ada kabar duka apapun, gak ada hal sedih apapun, tapi entah kenapa ada semacam perasaan yang membuat kamu pengen nangis aja gitu loh, tanpa sebab yang jelas. Apakah itu kamu? Kalau itu kamu, saya punya kabar baik nih. Apa itu, Mas? Dari situ, itu ternyata adalah kabar baik, terutama bagi kamu yang tahu bagaimana cara mengubah itu semua supaya diri kita seizin Tuhan secara logik bisa menjadi magnet rezeki. Gak percaya? Yuk kita praktekin dulu. Tapi saya punya satu permohonan dulu nih. Terima kasihkan dulu ya. Terima kasih yang paling indah, mau gak? Bukan buat saya, tapi buat kamu. Katakan deh. Katakan dengan suara yang lantang, saya berterima kasih kepada diri ini yang sudah berusaha selalu kuat walaupun hati saya tidak baik-baik saja. Hei, kamu sadar gak sih kalau kamu tuh hebat? Diri kamu spesial banget loh. Masih mau menyembuhkan diri dan masih mau berusaha mencari jalan keluar yang bisa membuat diri kamu bahagia. Senyum dulu ya. Yuk kita bahas ilmu emas ini. Ini Mas nih, kita bahas. Oke, jadi begini teman-teman. Kenapa tiba-tiba saya sebagai sahabat kamu kok membahas topik yang terlalu relate ya bagi sebagian orang, dan sebagian orang itu bisa jadi adalah kamu. Kok Mas Aryan bisa tahu sih Mas kalau saya tuh suka mendadak ngerasa kosong gitu loh. Dan suka nangis sendirinya itu bener banget. Kenapa ya Mas bisa begitu? Saya mau kasih tahu jawabannya, tapi maaf ya kalau ini terlalu nampar buat sebagian orang karena nggak ada satupun orang yang berani mengatakan ini kepada kamu. Tahu nggak hal apa itu? Hal itu sederhana. Diri kamu menjadi seperti ini karena satu hal yang bernama nikmat terlalu dalam. Saya ulangi. Kamu menjadi seperti ini karena apa sih? Karena diri kamu nikmat terlalu dalam. Bingung ya? Bagus. Kalau kamu bingung, berarti ini benar-benar video untuk kamu. Nih, saya jabarin. Kamu tahu nggak? Sesuatu hal yang nikmat itu enak lagi. Benar? Sampai sini setuju nggak? Sesuatu hal yang nikmat enak ya. Tapi sadar nggak sih? Sesuatu hal yang terlalu banyak nikmat, sadar nggak kalau itu malah bikin sesuatu hal terasa tawar? Gak percaya? Oke, kita bahas pakai contoh. Kamu suka bakso? Suka makan bakso? Saya suka. Apapun makanan yang menjadi makanan kesukaan kamu, bayangin deh. Sekarang saya mau tanya dong. Kenapa makanan itu bisa menjadi makanan kesukaan kamu? Kenapa bukan makanan yang lain? Kenapa harus makanan itu? Yes, kamu menyukai makanan itu karena menurut kamu makanan itu lezat sekali untukku. Benar? Salah. Makanan tadi menjadi enak buat diri kamu, diri kita, karena makanan itu jarang untuk bisa hadir di mulut kita. Sadar atau tidak? Renungkan. Benar nggak? Coba. Makanan apa atau minuman apa yang paling kamu suka? Bisa nggak kamu makan itu sesering mungkin? Kalau kamu jawab bisa, saya tantang. Kenapa nggak kamu lakukan? Pasti akan ada banyak jawaban. Oh, makanannya mahal mas, minumannya mahal mas. Oh, menurut kesehatan tuh nggak bagus mas untuk dikonsumsi setiap hari. Oh, itu jauh mas, nggak dekat sama rumah saya, dan segala macam alasannya. Dan kamu sadar nggak kenapa saya ngasih contoh makanan paling enak?
Diri kamu jadi kosong karena selama ini berada di zona yang paling nyaman buat kamu, sementara kamu tidak butuh zona nyaman ini. Semakin kita berada di zona nyaman, semakin seperti kita makan makanan kesukaan kita setiap hari sampai akhirnya bosan. Ulangi bersama saya, kalau kita di zona nyaman, itu ibarat kata kita makan makanan yang paling kita suka. Tapi setiap hari kita makan terus 3 kali sehari. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pikirin makanan apapun yang paling kamu suka tadi. Kalau saya suruh kamu makan makanan itu 3 kali sehari, setiap hari selama setahun, bisa nggak kamu tetap suka? Bisa nggak kamu tetap ngerasa bahwa makanan itu spesial? Jawab. Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak mampu? Padahal makanannya sama. Padahal makanannya nggak berubah. Jawabannya karena tubuh kita diciptakan Tuhan, didesain untuk tidak boleh terlalu lama ngerasain yang enak-enak. Itu yang bikin kita kosong. Semakin hidup kita penuh dengan keenak-enakan, itu berarti kita di zona nyaman. Semakin kita berada di zona nyaman, semakin kita akan ngerasa mendadak kosong. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin menciptakan manusia yang selamanya nyaman sehingga dia tidak berkembang. Itu hebatnya Tuhan tuh. Tuhan ingin kamu maju. Ulangi bersama saya, Tuhan ingin saya maju. Sebab dengan saya maju, saya bisa bahagia loh. Itulah sebabnya kenapa diri kita suka mendadak ngerasa kosong. Kenapa mendadak diri kita suka nangis sendiri? Karena di saat kita kosong, kita secara tidak sadar, gak ada yang berani ngingetin kita kecuali saya di video ini, bahwa hey, kamu selama ini kok hidupnya nyaman banget. Kenapa kamu kok tidak berani keluar dari sesuatu hal yang kamu tuh udah enak banget di sini, udah enak banget di situ? Kenapa? Mas, ini benar sih mas, tapi boleh gak saya protes? Kenapa? Maaf nih ya mas ya, ini saya kebalikannya loh mas. Loh kok bisa? Iya, hidup saya itu gak ada nyaman-nyamannya mas. Masalah saya tuh datang bertubi-tubi dalam hidup. Hutang banyak, pasangan nipu saya, temen gak ada yang bener. Wah, masalah saya tuh banyak mas. Bahkan mungkin kamu juga ada nih yang baru kehilangan pekerjaan, mohon maaf. Gimana saya bisa di zona nyaman? Orang masalah saya banyak. Gimana sih mas? Ini gak terlalu bener nih mas. Saya setuju sih, tapi ini gak terlalu benar. Gimana tuh mas? Sederhana. Sekarang saya tanya sama kamu. Maaf ya kalau ini agak sensitif, tapi ini benar. Sekarang kan tadi kamu bilang hidupnya banyak masalah, betul? Betul. Kenapa kamu demen hidup kamu banyak masalah? Loh, enggak, saya gak salah nanya. Saya nanya nih sama kamu sebagai sahabat saya. Coba renungkan. Kenapa selama ini diri kamu demen banget, suka banget hidup kamu banyak masalah? Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, sadar nggak setiap masalah itu kan ada jalan keluar. Dan obat atau solusi dari masalah kamu itu sama, cuman satu. Lepaskan dirimu dengan tegas dari zona yang paling bikin kamu enak. Saya ambil contoh, masalah asmara paling sering kenapa sih? Masalah asmara itu sebenarnya gampang solusinya. Kalau punya pasangan yang maaf terbukti sampah, tinggalin. Tapi kamu gak berani kan? Kenapa? Karena kamu penuh dengan ketakutan ketika harus lepas dari zona nyaman. Kamu berpikir yang enak-enak terus. Walaupun yang enak-enak itu ada nyakitinnya, aku gak apa-apa deh mas. Hey, halo, itu kamu bukan sih? Iya juga ya. Ini belum selesai. Bagi diri kamu yang tadi punya hutang, punya masalah dengan pekerjaan, coba tonton video Pagar Kehidupan. Saya sering kali bilang bahwa Tuhan itu baik. Ulangi bersama saya, yang Maha Kuasa Sang Pencipta kamu dan saya itu baik banget. Tidak mungkin rezeki seseorang itu disempitkan sampai orang itu gak bisa makan. Dengan syarat, apa mas? Cuman 3. 1, dia menikmati total apa yang di depan mata. Yang kedua, dia rutin berbagi tanpa mengingat-ingat bahwa dia sudah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, dia berusaha tapi tidak ngotot. Sekarang saya mau tanya nih sama kamu yang punya masalah keuangan sama masalah pekerjaan. Maaf nih, anggap saja saya sebagai sahabat ya.
kamu udah ngelakuin 3 hal tadi belum? Saya ulangin. Pertama, kamu selama ini mikirin yang belum ada terus, sampai melupakan apa yang ada di depan matamu, atau kamu fokus menikmati apa yang di depan matamu dengan baik dan total? Jujur aja. Emang kenapa mas saya harus menikmati secara total apa yang di depan mata saya? Itu namanya bersyukur. Sadar nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, bersyukur itu apa? Orang akan berkata, oh bersyukur itu mas, mengucapkan terima kasih. Atau alhamdulillah, atau puji Tuhan. Apapun lah, yang penting mengucapkan sebagai tanda syukur, itu namanya syukur mas. Apapun bentuk katanya. Bener, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna itu. Kalau bersyukur kita kurang sempurna, wajar nggak maaf yang datang ke kita juga nggak sempurna mulu. Ulangi nih, di bagian ini seru nih ya. Kalau kita bersyukurnya kurang sempurna, wajar nggak sih yang datang ke kita pun maaf ya kurang sempurna juga selama ini? Renungkan. Nah ini tandanya apa nih? Kalau kamu susah menikmati apa yang di depan mata kamu, itu tandanya luka batin kamu masih ada di batinmu. Nah maka dari itu saya ulangi lagi teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu di antara kamu. Saya itu ada audio afirmasi gratis. Saya ulangi, gratis ya. Ada audio afirmasi gratis. Lah serius mas? Caranya gimana supaya saya bisa dapetinnya mas? Kalau gratis saya mau. Lihat di deskripsi. Yuk sekarang pause dulu video ini. Lihat di deskripsi sekarang. Lihat bareng dengan saya. Di situ ada yang paling atas. Lihat. Nah yang paling atas itu kamu sentuh, nanti kamu masukin nama kamu dan email kamu. Selain kamu dapat audio afirmasi gratis dari saya di situ, kamu pun dapat banyak info yang ada kaitannya dengan Aryan Surya dan pagar kehidupan di masa depan. Entah itu seminar, entah itu webinar, entah itu mungkin kumpul-kumpul kita ketemu, kopi darat, bisa. Makanya sekarang kalau kamu luka batinnya belum sembuh dan ngerasa gak ada duit nih buat beli sesuatu gitu, mas saya lagi nabung, ya udah ini gratis. Lihat deskripsi, lihat yang paling atas, kamu sentuh, daftarin nama dan email kamu. Pause dulu video ini, lakukan itu sekarang. Ini demi kamu, bukan demi saya. Silahkan. Sudah? Insya Allah sudah ya. Karena kalau tidak, wah itu berarti diri kamu kurang cinta banget sama diri kamu sendiri. Tapi saya yakin kamu sebagai sahabat yang spesial sudah melakukan itu. Sekali lagi, itu bukan buat saya, itu buat kamu. Saya pengen kamu bahagia. Nah sekarang, mas, ini semua bener sih mas. Betul loh, dari tadi saya ngangguk-ngangguk sendiri mas. Apa yang dikatakan mas Aryan ini bener loh mas. Terus pertanyaan berikutnya, saya ini harus ngelakuin apa mas? Saya ini sebenarnya tahu, benar nih kata Mas Aryan bahwa zona nyaman saya tuh banyak. Tapi yang bikin saya jadi kayak gini tuh kenapa ya mas? Kok saya nggak berani lepas gitu loh dari sebuah hal yang terbukti salah? Sini, saya kasih tahu sebagai sahabat ya. Pertama sini deh, duduk di sebelah saya, kamu ngobrol dengan saya. Anggap aja kita lagi ngobrol sambil minum kopi ya. Saya pengen bilang sesuatu kepada kamu. Kamu adalah orang yang tidak salah apa-apa. Saya ulangi, diri kamu adalah orang yang tidak salah apa-apa. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena memang untuk lepas dari zona nyaman itu susah. Saya ulangi, kamu tidak salah apa-apa karena memang untuk lepas dari zona nyaman itu susah. Saya pun setuju. Tapi coba sekarang kamu lihat masa depan kamu. Lihat orang-orang yang kamu sayang. Lihat orang-orang yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu tega hanya karena zona nyaman kamu sendiri, kamu tega menyakiti mereka. Mereka sedih loh ngelihat kamu yang kayak gini. Mereka kecewa loh ngelihat kamu yang kayak gini, yang setiap kali melakukan sebuah hal yang selalu ujung-ujungnya cuman supaya tetap di zona nyaman kamu. Mereka sedih loh. Sekarang pikirin deh. Emang sih ngelawan zona nyaman itu susah, tapi kamu sadar nggak di balik perlawanan kamu ada hadiahnya, ada rewardnya. Bukan buat saya, buat kamu sendiri. Dengan kamu melepaskan dirimu dari zona nyaman yang selama ini kamu nggak berani lepas dengan 1001 alasan yang kamu buat sendiri, padahal belum tentu terjadi gitu ya. Kamu berani lepas dari situ, emang mungkin rasanya kaget.
Bisa jadi emang bener hal-hal yang kamu takutin itu terjadi walaupun gak semuanya. Tapi sadar gak? Dari situ kamu berkembang menjadi manusia yang maju. Karena apa? Tahu dari mana kamu bisa maju dengan melawan zona nyaman? Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kebetulan. Ulangi bersama saya. Sang penciptamu dan saya, Tuhan semesta alam, tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu itu kebetulan. Artinya apa? Video ini bisa sampai kepada kamu bukan kebetulan. Kamu bisa nonton sampai menit ini menandakan apa? Bahwa apa yang saya katakan dari depan sampai belakang ini, kamu setuju, ini relate, masuk akal, bener buat kamu. Kok masih menganggap ini kebetulan? Kok masih menganggap Tuhan itu jauh sama kamu? Jadi sekarang, gak ada satupun hal yang kebetulan buat kamu. Sekarang pertanyaannya gini deh, diri kamu bener-bener mau sembuh gak sih? Lawan zona nyaman kamu. Caranya gimana? 1, sembuhin dulu luka batin kamu. Itu loh kenapa dari tadi saya bilang lihat di deskripsi yang paling atas. Yang paling atas kamu masukin nama dan email kamu, nanti dapat audio afirmasi bagus banget buatan saya. Itu adalah afirmasi yang bisa menyembuhkan batin kamu dulu. Sesudah sembuh, baru kamu pulih. Dari pulih itu, baru diri kamu praktekin ini. Lawan zona nyaman kamu. Ingat pesan saya, tidak ada satupun hal yang diizinkan Tuhan terjadi itu kebetulan atau keliru. No. Kalau memang kamu harus melakukan sesuatu, walaupun itu gak nyaman, selama itu halal, tidak melanggar hukum agama dan tidak melanggar hukum negara, lakukan. Dan kamu ingat perkataan saya. Semua hal yang kamu takuti cuman ada di kepalamu saja. Saya ulangi, semua hal yang ada di kepalamu belum tentu semuanya terjadi, bahkan tidak ada satupun yang terjadi. Rasa takut cuma ada di kepalamu saja. Pergi dari orang yang salah. Lakukan hal baru yang selama ini kamu takuti. Lakukan hal baru yang selama ini belum apa-apa kamu udah banyak ragunya. Percaya, gak ada yang kebetulan, kamu lakukan itu. Dan jangan heran, jangan kaget kalau ternyata benar. Itu adalah jawaban yang kamu cari selama ini. Nah cuman begini teman-teman. Ini cuman untuk saya dan kamu ya, sebagai sahabat saya yang menonton video ini sampai hampir habis. Saya punya sebuah hadiah untuk kamu, mau nggak? Jadi sekitar tahun 2021, saya itu tiba-tiba terpanggil, hati saya ketarik. Pernah gak sih kamu tiba-tiba hatinya ketarik untuk melakukan sesuatu, padahal tadinya gak mau? Nah tahun 2021 saya melakukan itu. Apa itu mas? Saya melakukan webinar yang isinya adalah menggunakan kekuatan hukum tarik-menarik secara logis, praktek bersama dengan saya. Jadi kalau kamu nonton sampai hampir habis di video, berarti kamu nih bener-bener orang yang cocok sama saya, betul gak? Jadi coba deh, saya pengen kamu mendapatkan video webinar saya. Beli memang, tapi saya kasih kamu diskon 50%. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kode 50%-nya adalah aku ternyata bahagia. Huruf kecil semua tanpa spasi. Kodenya apa? Aku ternyata bahagia. Dan kode itu bisa kamu gunakan bukan hanya untuk membeli webinar yang saya sertakan linknya di deskripsi. Tapi kamu bisa gunakan itu untuk beli produk saya apapun. Khusus buat kamu diskon 50%. Ya, jadi kamu lihat di deskripsi. Di bawah link yang tadi ada tulisan mau webinar, klik di sini. Nah di situ kamu masuk aja. Nanti ketika mau check out kamu pasang kodenya aku ternyata bahagia. Ini spesial buat kamu doang nih yang nonton video ini sampai habis. Jadi terima kasih ya karena kamu menonton video ini sampai habis. Sekali lagi itu bukan buat saya tapi buat kamu sendiri. Ini bentuk apresiasi saya kepada kamu. Gunakan kupon aku ternyata bahagia. Itu buat kamu, diskonnya 50%. Gede loh itu ya. Selamat menikmati, selamat bahagia, dan selamat menyembuhkan diri dengan itu semua ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima
kasih.